Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Apa kabar teman-teman onlinku semua, dimanapun kalian berada? Semoga kalian sehat saja ya, dan selalu bersyukur. Semoga selalu bahagia. Oke, kali ini aku mau mengajak kalian semua melihat aktivitas aku yang baru. Ini aktivitas aku yang baru yaitu mengajar di MDA. Aku di sini udah seminggu, alhamdulillah, mengajar ngaji di MDA. Dan ini murid aku ada sekitar 10 orang. Aku ngajar 2 kelas sekaligus, tapi cuma dalam satu ruangan, 5 orang kelas 2 dan 5 orang kelas 3. Dan dalam mengajar ini aku juga bawa anak-anak aku ya, Mams. Ini ada Kak Zahwa, kebetulan Kak Zahwa juga kelas 3 MDA. Kemudian aku juga bawa Dek Ziraya, karena nggak ada yang jagain Dek Ziraya juga, sekalian dia juga belajar sama kakaknya, mana tahu kan, karena dia sering dibawa jadi dia juga hafal kayak gitu kan, bisa ngaji juga ngikutin kakaknya juga. Ini suasana kami mau pulang MDA. Nah, ini aku nyampe di rumah. Pulang dari MDA aku langsung mau masak. Ini ikan lele yang udah aku keluarkan dari kulkas tadi pagi. Jadi sebelum pergi MDA itu aku udah keluarkan dulu ikannya dari kulkas, biar nanti pas aku mau masak pulang dari MDA aku nggak perlu repot-repot lagi mencairkan ikannya gitu. Jadi karena ikannya udah nggak beku lagi, aku langsung aja bumbuin, terus aku mau goreng ikannya dulu. Ini aku mau masak lele cabai hijau. Aku mau panasin minyaknya, terus aku langsung goreng ikannya. Nah, di sini aku biasanya masak ikan lelenya itu eh, pakai cabai hijau, karena beda aja sih rasanya kalau pakai cabai hijau. Jarang sih aku masak goreng ikan lelenya itu pakai cabai merah, karena udah terbiasa mungkin ya. Nah, ini karena minyak aku dalam botol udah habis, tadi habis aku isi ulang, dan mau aku taruh lagi sih di atas rak ini, di atas ini rak bumbu sekalian rak bawang. Kemudian aku mau nyiapin untuk cabai hijaunya. Aku nyiapin cabai hijaunya dulu. Nah, cabai hijau ini aku campur yaitu bawang merah, kemudian bawang putih, kemudian aku kasih asam. Nah, untuk cabenya aku nggak di blender ya, Mams, karena kalau biasanya cabai hijau itu kalau di blender itu biasanya dia kalau pas digoreng itu menghitam, jadi nggak bagus juga. Lagian kalau cabai hijau tuh gilingnya juga nggak halus-halus banget, jadi agak ditumbuk-tumbuk kasar kayak gitu. Jadi makanya nanti untuk cabai hijaunya sendiri itu aku mau digiling tangan aja gitu. Nah, ini ikan lelenya untuk trip. Nah, ini untuk ikan lele yang goreng pertamanya udah masak, mau aku angkat dulu. Tapi karena ini berhubung kualinya agak lengket, soalnya kualinya juga aku pakai untuk nyayur ya, Mas. Jadi pas menggoreng itu jadi kualinya itu agak lengket gitu. Lanjut, aku mau ngupas bawang dulu buat cabenya. Ini ada bawang merah, bawang putih, sama itu, sama jeruk jeruk nipis. Kalau mau biasanya aku kalau mau giling cabai hijau itu pakai jeruk nipis, aku perasin. Kalau nggak dikasih jeruk nipis itu nanti biasanya dia itu hitam, kalau digoreng itu menghitam dia, jadi warnanya nggak bagus. Makanya sebelum kita giling cabai hijau itu harus biasanya diperesin dulu jeruk nipis biar nggak hitam gitu loh, Mams. Oke, selesai aku ngupas bawang. Ini untuk ikan yang keduanya juga udah masak, mau aku angkatin dulu. Nah, ini si abu-abu ini mau gangguin aku deh, dia mau ngincar ikan. Tapi nggak boleh, belum selesai masak, jadi nggak boleh dulu ya. Lanjut, aku mau goreng yang ketiga dulu. Nah, kayaknya ini yang terakhir deh gitu. Jadi aku mau nyiapin dulu semua goreng ikannya. Nah, ini ikan yang terakhir. Aku mau giling cabenya dulu. Jadi aku giling cabenya itu di lantai, karena eh, batu gilingan aku itu berat, dan meja untuk kompornya juga tinggi. Jadi aku gilingnya di bawah ini ya, Mams ya. Jadi biar leluasa, lebih leluasa itu menggiling cabenya. Jadi aku gilingnya di bawah aja.
Nih cabenya mau aku giling pakai tangan aja, terus aku peresin jeruk nipis. Ini yang aku bilang tadi biar cabai hijaunya nggak hitam saat digiling. Aku peresin jeruk nipis. Terus karena biasanya kan kalau digiling blender itu kita giling cabenya nggak dikasih garam ya Mams. Tapi karena ini digiling pakai tangan, jadi aku kasihin garam aja langsung. Oke, udah selesai aja aku giling cabe. Aku mau langsung masukin masak cabenya. Nah, untuk memasak cabai hijau ini biasanya aku goreng di minyak yang cukup panas banget. Tapi itu untuk gorengnya itu nggak perlu terlalu lama. Gorengnya tuh sebentar aja karena kalau cabai hijau itu terlalu lama itu jadi warnanya tuh pucat. Jadi untuk cabai hijau itu biasanya biasanya sih aku cuman siramin minyak panas aja gitu. Tapi karena ini untuk ikan, aku agak masakkan sedikit, aku agak jarangkan di atas kompor tapi nggak lama-lama, hanya sebentar aja. Habis itu aku matiin lagi kompornya gitu, Mams. Biar cabenya itu warnanya tetap bagus dan rasanya itu nggak terlalu eh, bau asap gitu. Jadi masih ada seger-segernya. Nah ini udah selesai, aku goreng cabenya, langsung aku masukin ikannya, mau aku aduk-aduk. Nah ini biasanya porsi untuk satu keluarga. Porsinya itu biasa, aku masak dalam satu hari itu cuma sekali. Ini langsung porsi untuk makan siang sampai untuk makan malam gitu, Mams. Jadi aku nggak dua kali masak sih. Barangkali ada Mams juga di sana yang setiap mau makan siang masak dulu atau mau makan malam masak dulu. Nah, tapi kalau aku tim masak cuma satu kali sehari. Jadi sekali masak itu didabelin kayak gitu. Oke, selesai ikannya aku goreng, udah diaduk juga sama cabenya, langsung aku pindahin ke wajan. Ke wajan lagi. Ke wadah. Oke, selesai. Alhamdulillah menu untuk hari ini. Ikan lele goreng cabai hijau. Biasanya kalau selesai masak-masak kita langsung aja beres-beres meja kompornya ya Mams ya. Karena kalau dibiarkan bertumpuk lama-lama itu kerak-keraknya itu makin susah dibersihin. Jadi diusahakan tiap selesai masak itu meja kompornya itu dirapihin, terus dilap-lap. Biasanya di bawah-bawah kompor itu banyak banget sisa-sisa masakan yang jatuh ke bawah. Jadi itu harus diangkat kompornya, jadi dilapin di bawah, jadi kesannya itu jadi lebih bersih, kita lihat pun jadi lebih nyaman. Nah pindah lagi ke area meja-meja, ke meja tempat taruh-taruh rice cooker sama teko. Aku di sini tekonya nggak pakai, aku nggak minum pakai air galon, aku minumnya pakai air masak sendiri, air rebus sendiri, karena alhamdulillah air di rumah itu bagus banget dan jernih, jadi aku udah terbiasa masak air rebus di sini. Nah itu makanya ada teko, ada itu teko untuk masak air, untuk rebus air. Karena udah selesai beres-beres bersih-bersih meja kompornya, lanjut aku mau cuci piring aja. Nah, di sini aku cucinya dulu, biasanya itu bagian gelas-gelas gitu. Nanti selesai gelas-gelasnya, baru aku cuciin bagian piring-piring. Setelah itu baru wajan. Karena nanti kalau seandainya kita cuci wajan-wajan dulu, takutnya kan itu berminyak. Jadi bisa menempel juga ke gelas-gelasnya nanti. Makanya aku mencucinya itu bagian gelas dulu, kemudian piring-piring, setelah itu baru wajan-wajan gitu ya Mams ya. Nah bagian mencuci-cuci piringnya aku cepetin aja karena biasa pekerjaannya itu-itu aja, nggak akan ada yang berbeda. Tetap dengan cuci-cuci piring. Nah akhirnya aku cepetin aja biar nggak kelamaan, biar nggak bosan gitu ya Mams ya. Oke, akhirnya selesai bagian cuci-cuci piring. Ini tinggal wajan-wajannya aja lagi. Nah, udah selesai. Untuk uh, wajannya aku nggak taruh di itu di rak piring, aku taruhnya di bagian belakang.
Lanjut, aku mau bersih-bersihkan wastafel. Pastikan setiap kita selesai mencuci piring itu, wastafelnya selalu dibersihkan ya, Mams. Biar keraknya itu nggak makin lama makin menumpuk. Karena nanti kalau semakin lama semakin menumpuk itu, yang takutnya minyak-minyaknya itu susah untuk dibersihkan. Tapi kalau seandainya kita habis cuci piring, langsung kita bersihkan wastafelnya, buang sampah-sampah yang ada di lubangnya itu, maka itu akan mempermudah pekerjaan kita. Lanjut, aku mau buang sampah dulu. Ini aku mau beres-beresin sampah yang ada di tong sampah, mau aku ganti nanti sama plastik yang baru. Nah, sebelum aku ganti sama plastik yang baru, karena itu biasanya kan ada tetes-tetesan air dari plastiknya, sampahnya itu. Jadi itu biasanya mengeluarkan bau yang kurang enak juga. Jadi sebelum aku ganti sama plastik yang baru, tong sampahnya aku mau cuci dulu, mau memastikan tong sampahnya itu dalam keadaan bersih. Nanti supaya nggak semakin lama semakin menumpuk, jadi tong sampahnya itu semakin susah dibersihkan, seperti itu. Nah, ini udah selesai, aku cuci tong sampahnya tadi, aku mau ganti plastik baru. Nah, ini entah kenapa pula lah plastik kecil yang terbawa sama aku. Tapi ya udah, itu yang ada sih, itu aja yang aku pakai. Kemudian sampah yang tadi udah aku buang, lanjut karena aku tadi kan itu di area dapur, tempat aku cuci piring, tempat aku masak. Jadi minyak-minyak bekas aku masak, kemudian air cipratan dari aku cuci piring itu kan memental itu ke lantai. Jadi aku mau bersih-bersih dulu, aku pastikan dulu nggak ada minyak-minyaknya, sama nggak ada lagi airnya. Lanjut, kemudian udah selesai di bagian kompor, aku mau bersih-bersih di bagian meja makan ini. Ini aku rebutan sama kucing. Kucing di rumah aku tuh banyak banget, ada sekitar 6 ekor. Jadi mereka itu setiap aku mau bersihkan meja makan, setiap aku masak, setiap aku makan, pasti dia tuh langsung kerja-kerjaran sama aku. Tadi dapat sih satu satu potong sama dia pas aku lagi bersihin meja makan. Itulah risiko punya kucing, kadang rebut-rebutan di atas piring aku lagi makan, dia rebutan yang makanan yang ada di atas piring. Lanjut, aku bersih-bersihin bagian meja makan, ini bagian sampingnya ya, Mams ya. Karena udah selesai masak juga, biar sekalian bersih ruang makan sama dapurnya, aku sekalian nyapu-nyapu di bagian ruang makan gitu. Nah, itu TV-nya aku salvok sama eh, sarung itu, tutup TV-nya yang miring itu. Ntar dia aku rapiin. Jangan lupa juga rapi-rapiinnya di bawah meja juga, biar bersihnya sih maksimal. Dan juga jangan salpok sama tumpukan eh, itu karung-karung yang ada di bawah itu adalah semuanya mainan adik Ziraya. Kemarin habis dibenahin, disortir sama papanya yang nggak kepake karena udah menumpuk banget di dalam akuarium mainan itu kan, mainannya ditaruh di akuarium. Lah, tadi aku perbaiki tutup TV, bukannya tambah bagus malah tambah miring. Allah, ada aja. Oke, udah selesai. Aku lanjut ke bagian lantai di area kompor itu. Nah, kalau udah bersih kayak gini kan jadinya lebih nyaman, lebih senang melihat mata memandang, seperti itu. Ya nggak sih, Mams? Ya, seperti itulah rutinitas ibu rumah tangga sehari-hari. Walaupun kita punya kegiatan sampingan, tapi yang kegiatan utama tetap dilaksanakan dan tetap dilakukan agar semuanya tetap terkondisikan dengan baik. Ketika perut anak-anak lapar, mau minta makan, masakannya udah siap, udah ready. Ketika suami pulang, rumah udah rapi. Seperti itu. Alhamdulillah udah rapi di bagian belakang, bagian dapur. Tada!